Ini buat masnya yang sempat aku angkat ceritanya di video aku kemarin, pesan buat kamu ya. Aku bikin video, aku sengaja angkat video kamu itu dengan tujuan biar kamu bisa berkomunikasi lagi dengan tunangan kamu, biar blokirannya dibuka. Tetapi kamu tidak memanfaatkan momen itu ketika tunangan kamu membuka blokiran kamu. Kamu malah ngasih tahu aku semua masalah kamu, semua chat kamu lah sama dia. Kita itu nggak peduli, ngerti nggak? Kita tuh nggak peduli dengan masalah kamu cerita apapun ke kita itu kita nggak peduli, inti masalahmu kita nggak peduli. Kita maunya saja kasih kalian itu solusinya apa? Kamu cerita kemarin katanya tunanganmu bun anaknya lah gini apalah segala macam, sampai kamu juga cerita ke Miss Yuni. Kita nggak peduli masalah itu. Aku kan juga pas kamu ceritakan, aku langsung to the point, aku bilang kamu maunya apa? Dia bilang, ya aku maunya mediasi. Oke, kamu mau mediasi, berarti aku angkat cerita versi kamu biar blokiran kamu dibuka. Nah, setelah blokirannya dibuka, ternyata ceweknya langsung hubungin saya melalui Mbok Cikra. Terus saya dengar versi ceweknya. Terus saya minta bukti dari ceweknya, dari perkataannya dia, yang mana buktinya lebih kuat. Masalah uangnya lah yang katanya dipakai buat datang ke Taiwan, ternyata udah dibalikin, buktinya ada. Masalah dia katanya membun anaknya, ternyata si cowoknya sendiri yang pergi beli pil buat gugurin. Dan ternyata juga cowoknya ikut terlibat atas meninggoynya anaknya, yang mana dia berperan pergi membeli pil untuk menggugurkan anaknya. Nah, itu keterangan dari pacarnya. Dan setiap kali saya itu diceritakan sesuatu, saya itu selalu bilang buktinya mana. Dan tunangannya bisa membuktikan itu, dikasih saya buktinya. Saya bilang, oh oke, lebih kuat bukti tunangannya daripada dia. Terus juga menurut keterangan dari pacarnya, katanya laki-laki ini sering banget ngajakin ceweknya buat menjadi kaburan. Sampai-sampai waktu itu dipaksa buat kabur, kawin lari dan jadi kaburan di Taiwan. Dan akhirnya keduanya mengalami kecelakaan. Dan itu juga ada buktinya juga. Ada buktinya, ceweknya alami pahanya sampai keseset-seset gitu karena jatuh dari motor. Terus juga ada juga keterangan dari tunangannya, katanya dia sering datang buat onar, keributan di ininya, di pantinya tempat dia jaga. Ada CCTV-nya juga, ada buktinya juga. Jadi kemarin kamu sampai telepon Miss Yuni menceritakan lagi apa yang kamu ceritakan ke saya, itu menurutku kamu itu maunya apa gitu loh. Sedangkan pihak ceweknya udah bilang kalau kamu mau lapor polisi, sok silakan lapor polisi, tapi dari dulu kamu tuh katanya cuman mengancam. Ya, setelah aku pelajari lagi kasusnya, tadinya aku mau diemin ini, tapi kamu berkuar-kuar di mana-mana. Aku tuh nggak mau buka apa sebenarnya yang terjadi sama kamu juga gitu, tapi kamu berkuar-kuar dan kamu juga ngirim chat, ada kayaknya ratusan chat antara kamu sama ibunya tunangan kamu, sama ibunya bapaknya tunangan kamu kirim semua ke aku tuh. Meoyong, kita tuh cuman mau bantu kamu ya, kita nggak mau terlibat dalam masalah kamu ya. Dewasa dong, ayo. Kalau misalnya ceweknya itu udah nggak mau sama kamu, jangan dipaksa. Dan ternyata ceweknya ini udah nggak mau sama sekali sama dia, karena pas katanya Hamidun, dia yang berusaha, dia nggak mau bertanggung jawab, sampai lari dulu sana sini apa segala macam. Akhirnya sama-sama setuju buat digugurin kayak gitu karena cowoknya mau ke Taiwan lah apa. Jadi cerita dari versi kalian berdua ini tuh sebenarnya kita tidak peduli, tapi kita tuh mau cari solusi aja buat kalian gitu loh. Ku tawarin kalian buat mediasi, ketemu bareng-bareng biar nggak ada gontok-gontokan, karena kelihatannya cowoknya ini obsesi banget. Jadi dia tuh nggak mau kalau misalnya ceweknya ini sampai mutusin hubungan. Jadi maunya cowok ini dia tuh viral kemana-mana dan si ceweknya ini minta maaf dan ayo nikah katanya gitu. Sementara ceweknya ini juga punya perasaan, punya trauma sendiri juga gitu loh dengan apa yang dia alami. Makanya dia mundur, dia nggak mau lagi ngasih kesempatan dan mau fokus kerja aja. Cuma cowoknya aja nggak mau. Cowoknya kekeh, lu harus minta maaf dan harus nikah sama gue. Lu nggak bisa kayak gitu juga, Jadi ceweknya udah bilang kalau mau laporin polisi silakan laporin aja.
Tapi si cowoknya ini nggak lapor-laporin, ngerti nggak? Cuman ngomong-ngomong aja. Cuman ngomong-ngomong terus pengen kita ini, saya, Miss Yuni, Boy Cikra, dan semuanya ini ngawal dia gitu. Nggak gitu kita konsepnya. Kita bantuin orang bukan mau ikut campur urusan orang. Kita bantuin orang mau cari solusi yang terbaik. Dan kita juga nggak mau cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nggak. Kita dengar semuanya cerita kalian di dua versi itu, kita nggak memutuskan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kayak gitu. Jadi Mas, pesan saya kalau lu mau laporin tunangan lu, laporin sana. Gak usah ancem-ancem lagi. Ceweknya juga udah bersedia, mau kamu laporin, mau kamu kasusin, udah laporin aja. Yang jelasnya dia nggak mau lagi sama kamu. Dan kamu jangan paksa-paksa dia untuk minta maaf, bermohon-mohon sama kamu atau apa. Toh juga uang yang kamu keluarkan buat dia udah dibalikin juga. Buktinya ada, bukti transferannya dia balikin semua, uang juga ada. Jadi aku sih harapannya Masnya ini yang lebih dewasa, karena aku lihat si ceweknya lebih dewasa ya menanggapi masalahnya ya. Dan siapapun itu, kita juga di posisi perempuan ya, kalau misalnya kita diteror terus, diancam terus ya, kita juga pasti ya merasa takut, pengen menghindar. Itu wajar ya. Jadi menurut saya ya, kalau misalnya si ceweknya blok kamu ya wajar aja, karena kamu benar-benar out of the box gitu loh. Intinya kamu nyia-nyiain pertolongan yang kita berikan ke kamu gitu loh. Giliran dia udah buka blokirannya dia dan mau berkomunikasi dan menyelesaikan masalah kalian baik-baik, kamu tetap ngancem neror-neror gitu ya, nggak sehat juga kau ya. Jadi dua-duanya pakai ini nih, selesaikan masalahmu pakai ini nih. Dewasa. Kalau kalian nggak bisa berpikir dewasa, ya udah hancur-hancuran aja, saling lapor, saling deportasi, apalah semuanya. Yang jelasnya masalah kalian berdua itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama negara Taiwan ini, ya. Kalau misalnya mau saling laporan, ya udah saling laporan aja, udah. Wes, sama-sama bermasalah. Please. It's okay. It's not a problem.